Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Madani dengan NIM G701-23083 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kimia medisinal dengan dosen pengampu yaitu Dr. Jamaluddin S.Pharm MSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur obat glibenclamid dengan proses asma dan aktivitasnya. Nah, glibenclamid pertama kali dikembangkan pada tahun 1966 melalui kerjasama antara dua perusahaan farmasi Jerman yaitu Boehringer Mannheim dan Hoechst. Nah, obat ini berhasil disintesis dan ditemukan aktivitasnya pada tahun 1969. Setelah melalui uji klinis yang panjang, glibenclamid disetujui oleh FDA Amerika Serikat pada tanggal 1 Mei 1984 dengan nama merek seperti diabeta, glinase, atau euglucon. Nah, glibenclamid juga dikenal dengan nama generik Ligurid di Amerika Serikat, merupakan salah satu obat antidiabetes oral yang paling klasik dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Nah, obat ini termasuk dalam golongan sulfonylurea generasi kedua dan berfungsi sebagai agen hipoglikemik yang bekerja dengan merangsang pankreas untuk melepaskan insulin lebih banyak. Nah, ini ada struktur kimia glibenclamid dan bagian pentingnya di mana yang berwarna merah itu yaitu benzamida tersubstitusi, yang berwarna biru ada rantai etil, yang berwarna hijau ada cincin fenil tengah, yang berwarna kuning yaitu gugus sulfonylurea, dan berwarna ungu itu ada sikloheksil. Nah, di sini yang pertama itu ada gugus benzamida yang tersubstitusi, di mana struktur cincinnya itu benzena dengan 3 substituen. Lalu rantai etil, di mana strukturnya 2 atom karbon metilen yang menghubungkan cincin benzamida dengan cincin fenil tengah. Terus ada cincin fenil tengah yang berwarna hijau, mana strukturnya cincin benzena yang terhubung pada posisi 1 dengan rantai etil dan pada posisi 4 dengan gugus sulfonylurea. Lalu ada gugus sulfonylurea, di mana ini bagian paling krusial dari glibenclamid. Lalu ada gugus sikloheksil, di mana cincin heksana jenuh yang terikat pada nitrogen urea. Nah, lalu ada struktur kimianya ini di mana bahwa tanpa gugus sulfonylurea obat glibenclamid tidak bekerja. Rantai besar inilah yang membedakan glibenclamid dengan sulfonylurea generasi 1. Nah, di sini ada hubungan struktur obat glibenclamid dengan proses asma. Yang pertama, hubungan struktur dengan absorpsi, di mana struktur glibenclamid yang kaya akan cincin aromatik gugus kloro, metoksi, dan cincin sikloheksil, dia memberikan sifat lipofilik sedang sampai tinggi dengan log P 3,78. Nah, sifat ini memungkinkan obat diserap dengan cepat dan hampir lengkap melalui difusi pasif di usus halus meskipun kelarutan dalam air sangat rendah, di mana dia masuk dalam BCS kelas 2. Nah, gugus sulfonylurea yang bersifat asam lemah dengan pKa 4,32 dapat terionisasi pada HPA usus. Namun, bentuk molekul non-ionik yang lebih lipofilik tetap mendominasi proses penyerapan, sehingga bioavailabilitas mendekati 100% dengan waktu puncak konsentrasi plasma sekitar 0,9 sampai 3 jam. Lalu ada hubungan struktur dengan distribusi. Nah, ikatan protein plasma glibenclamid sangat tinggi yaitu lebih dari 99,9% terutama dengan albumin serum. Nah, karena adanya kombinasi antara bagian hidrofobik yaitu cincin aromatik dan sikloheksil serta kemampuan membentuk ikatan hidrogen dari gus NH, urea, dan SO2. Nah, hal ini yang menyebabkan volume distribusi relatif kecil sehingga sebagian besar obat tetap berada di dalam plasma dan tidak banyak masuk ke jaringan dalam. Nah, sifat lipofilik struktur juga membuat glibenclamid sulit untuk menembus sawar darah otak. Lalu ada hubungan struktur dengan metabolisme. Nah, metabolisme glibenclamid terjadi terutama di hati melalui enzim sitokrom P450. Nah, khususnya CYP3A4 dan sebagian CYP2C9 serta CYP2C19. Nah, cincin sikloheksil pada struktur molekul merupakan situs utama yang mudah dioksidasi menjadi berbagai metabolit hidroksi seperti 4-transhidroksi dan 3-cis hidroksi. Nah, gugus sulfonylurea relatif stabil sehingga hampir seluruh metabolisme difokuskan pada oksidasi cincin alifatik ini. Beberapa metabolit masih memiliki aktivitas hipoglikemik ringan meskipun sebagian besar bersifat inaktif. Lalu ada hubungan struktur dengan ekskresi. Nah, karena metabolisme menghasilkan metabolit yang lebih polar melalui hidroksilasi cincin sikloheksil, ekskresi glibenclamid dilakukan secara dual yaitu sekitar 50% melalui urin dan 50% melalui feses. Nah, struktur asli yang lipofilik diubah menjadi lebih hidrofilik
sehingga memudahkan proses clearance. Nah, waktu pari-eliminasi glibenclamid berkisar antara 4-13 jam, dan ekskresi ini tidak terlalu bergantung pada fungsi ginjal, sehingga obat relatif aman pada pasien dengan gangguan ginjal ringan hingga sedang. Nah, di sini ada hubungan struktur dengan aktivitas atau SAR. Inti sulfonylurea dia merupakan bagian utama yang berfungsi, yang bertanggung jawab atas aktivitas hipoglikemik. Lalu ada substituen pada cincin aromatik di posisi 5 dan posisi 2 pada cincin benzamida meningkatkan lipofilik dan afinitas terhadap SUR1. Nah, terus ada jembatan etil dan gugus sikloheksil. Lalu di sini ada struktur glibenclamid dengan penanda atau SAR. Nah, di sini ada modifikasi struktur di mana modifikasi kunci dilakukan pada dua sisi molekul sulfonylurea. Yang pertama ada sisi kanan R2 pada urea diganti dengan cincin sikloheksil. Pada generasi pertama, sisi ini hanya rantai alkil pendek. Nah, efeknya dia meningkatkan interaksi hidrofobik dengan sakoreseptor SUR1, menghasilkan potensi antidiabetes jauh lebih tinggi dan durasi kerja lebih panjang. Nah, di sisi kiri R1 pada cincin benzena sulfonil ditambahkan jembatan etil yang menghubungkan ke cincin benzamida. Nah, ini ada modifikasi struktur. Nah, modifikasi ini berhasil membuat glibenclamid menjadi salah satu sulfonylurea paling poten, meskipun saat ini penggunaannya lebih hati-hati karena resiko hipoglikemia yang lebih tinggi dibandingkan gliplizid atau glimepirid. Nah, kesimpulannya adalah glibenclamid merupakan sulfonylurea generasi 2 yang struktur lipofilik dan gugus sulfonylureanya menentukan absorpsinya baik, distribusinya luas, metabolisme di hati, dan ekskresi dual, yaitu melalui urin dan melalui feses. Nah, serta aktivitas antidiabetes yang kuat. Nah, struktur inilah yang membuatnya lebih poten dan fleksibel dibanding generasi sebelumnya. Nah, pemahaman hubungan struktur ADME-SAR itu sangat penting untuk pengembangan obat diabetes baru yang lebih aman dan efektif. Sekian dari penjelasan saya terkait hubungan struktur obat glibenclamid dengan ADME dan aktivitasnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.